Jadi saya katakan itu adalah pengaburan atau semakin jauh pada konsep orisinalnya, konsep intinya. Ada yang mengatakan bahwa karena orang Jawa itu belum mengenal malaikat, maka sayang sekali, maka yang apa namanya, maka diperkenalkanlah konsep 4 malaikat itu. Malaikat itu ada 10, bukan 4. Lalu untuk apa maknanya masuk di dalam konsep 4 malaikat itu? Malaikat itu ada 10 kalau dikembalikan pada konsep aslinya. Jadi saya ingin menerangkan begini, bahwa semakin menjauh pada konsep diri, maka akan semakin jauh dari konsep ma'rifat. Itu aja. Jadi orang Jawa pada persoalan bahwa apakah sedulur papat itu ada, apakah itu hanya halu, katakan seperti itu. Nah, ini juga memang menjadi persoalan bagi mereka-mereka yang tidak mempercayai, karena pengetahuan sedulur papat ini tidak bisa dibuktikan untuk orang lain, bahwa orang yang sudah menemui sedulur 4 itu kemudian bisa membuktikan kepada orang lain, ini tidak bisa seperti itu, karena proses spiritualitas itu memang bukan untuk orang lain, tapi pada untuk dirinya sendiri, yang berefek pada nuansa kebatinan atau juga penjiwaan seseorang, perubahan penjiwaan seseorang, bersifat kejiwaan atau spiritualitas. Nah, ini yang memang tidak bisa dijelaskan secara utuh kepada orang lain. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sedulur papat itu korin atau kodam pendamping. Ini juga sebetulnya tidak bisa seperti itu, karena bagi saya pribadi memang meyakini itu bukan korin, bukan kodam, tapi memang kembaran kita. Karena di dalam pengalaman juga dibuktikan seperti itu. Jadi kalau kita munculnya kembaran 4 kita colek pakai areng gitu, katakanlah seperti itu, maka yang tercolek itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak kemudian orang lain gitu, atau makhluk lain. Nah, ini yang memang berbeda pandangannya dengan mereka-mereka yang dengan menggunakan pandangan atau paradigma dari bangsa lain atau ajaran lain. Berbeda. Mungkin juga bagi mereka yang menggunakan itu atau ilmu, ada juga yang menggunakan pola lakunya, menggunakan ilmu tertentu dan memunculkan 4 kembaran. Bisa jadi seperti itu, tapi mungkin prosesnya berbeda. Jadi ada juga yang menggunakan konsep malaikat ya. Empat kembaran kita itu dengan konsep Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Namun ini juga yang
sebagaimana yang saya kemukakan di awal, ini adalah pengaburan pada konsep orisinalitas sedulur papat di tanah Jawa. Justru kalau kita menggunakan konsep malaikat itu justru terjadi pengaburan makna. Pengaburan makna yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena konsep ma'rifat Jawa itu adalah konsep mengenal jati diri, mengenal pribadi, bukan mengenal malaikat. Jadi siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu kan sebenarnya ada di ini ya, di slogan-slogan yang sudah beredar di umum seperti itu. Jadi saya katakan itu adalah pengaburan atau semakin jauh pada konsep orisinalnya, konsep intinya. Ada yang mengatakan bahwa karena orang Jawa itu belum mengenal malaikat, maka sayang sekali, maka yang maka diperkenalkanlah konsep 4 malaikat itu. Malaikat itu ada 10, bukan 4. Lalu untuk apa maknanya masuk di dalam konsep 4 malaikat itu? Malaikat itu ada 10 kalau dikembalikan pada konsep aslinya. Jadi saya ingin menerangkan begini, bahwa semakin menjauh pada konsep diri, maka akan semakin jauh dari konsep ma'rifat. Itu aja. Jadi orang Jawa itu ma'rifatnya sudah sangat tinggi. Untuk mencapai tahap selanjutnya memang stationary atau tahapan ini harus diselesaikan dulu. Baru masuk ke tahap bagaimana membangkitkan sukma sejati atau diri sejati itu. Jadi begitu saudara 4 kita mengawal kita sampai lahir, perwujudan kasarnya itu kan semuanya ikut mengawal dari kakang kawa, adi ari, adi ketilan pusar, semuanya mengawal. Badan jasadnya itu ya bentuknya ya bayi, pancernya secara fisik. Tetapi secara ruhani si bayi itu memiliki sukma sejati di dalamnya. Nah, 4 saudara ini karena sudah mengawal proses fisiknya, maka ruhaninya membungkus badan bayi. Jadi manusia itu kalau kita lihat itu terlapisi dari 4 warna itu. 4 warna itu terlapisi. Entah nanti bercampur-campur warnanya, bisa berubah-ubah ya, tergantung porsi mana, persenyawaan warna mana dengan warna mana dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi manusia itu kalau kita pandang secara spiritual itu seperti berada di dalam telur. Seperti itu. Nah, kembali pada konsepsi tentang sedulur 4 ini, semakin mendekat kita pada pemahaman diri, maka semakin dekat kita untuk memahami tentang Tuhan. Itu prinsip orang Jawa atau orang Nusantara seperti itu. Kalau kita memahaminya dengan konsep malaikat, maka itu semakin kabur, semakin okelah untuk pengetahuan. Okelah untuk memahami satu bentuk atau satu unsur per unsur. Kita menggunakan atau meminjam istilah itu. Tidak masalah juga sebetulnya. Cuman harus dipahami juga bahwa semua ini nanti adalah harus disadari, kita harus masuk pada satu kesadaran bahwa itu adalah diri kita.
Kalau kita tidak masuk untuk dalam satu kesadaran bahwa itu adalah diri kita, maka kita tidak akan bisa atau mampu mengendalikannya. Dan 4 unsur itu memang adalah unsur-unsur yang sifatnya jasmaniah, sehingga bisa juga dikatakan ini adalah nafsu. 4 jenis nafsu yang ada di manusia. Dan itu tidak akan pernah hilang sampai orang itu mati. Nah, yang menjadi kehebatan orang Nusantara itu adalah bahwa pandangan batiniahnya atau pandangan filosofinya itu sebetulnya mengalahkan filosofi orang-orang pintar Yunani. Semua ilmu di dalam tradisi saintis itu kan diturunkan dari Yunani, katakanlah seperti itu. Ya, kalau kita baca literatur Eropa, literatur Barat memang seperti itu. Bahwa konsep alam semesta itu terdiri dari 4 unsur. 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Itu yang dijelaskan oleh berbagai macam filsuf di Yunani. Dan buku-bukunya juga masih beredar sampai sekarang. Tapi yang tidak dimiliki oleh para filsuf Yunani itu, dia hanya berhenti sampai pada asumsi-asumsi penciptaan alam semesta 4 unsur itu. Nah, yang lebih hebat lagi adalah bangsa kita. Pandangan filosofi 4 unsur itu mampu diwujudkan dalam bentuk perwujudan ruhani, kehidupan. Jadi 4 unsur itu hidup, muncul, wujud. Itu yang tidak bisa atau tidak dimiliki oleh para filsuf Yunani. Nah, inilah sebenarnya keistimewaan bangsa kita yang harus disyukuri oleh anak cucu Nusantara. Pada tingkat yang lebih tinggi, ini perwujudan. Jadi pada tingkatan yang lebih tinggi, perwujudannya itu bisa bentuk benar-benar fisik. Benar-benar wujud secara fisik. Memiliki gambaran secara fisik. Orang yang memecah raga itu sudah sempurna dalam pengembangan ilmu sedur papatnya. Karena dia harus masuk dalam tahapan ini. Ini yang tidak dipahami oleh mereka-mereka yang mencoba mengaburkan konsep sedur papat dengan malaikat. Seperti itu. Jadi kembalilah pada ajaran leluhur, karena nanti di dalamnya filosofinya itu sangat dalam dan sangat dalam sekali. Dan sangat luas. Tidak berhenti di situ. Banyak nantinya tahapan-tahapannya lagi yang sampai menuju pada tingkat pemecahan raga. Dan itu bisa disaksikan secara fisik. Nah, memang ini tidak bisa langsung dibuktikan kayak di sains ya. Namun beberapa kalangan sudah pernah lah. Sudah banyak cerita sebenarnya beredar. Misalnya begini. Saya duduk sedang di laptop. Ya. Tiba-tiba di satu tempat lain tuh istri saya melihat saya. Bentuknya kan fisik, bukan dalam bentuk halu. Nah, itu terjadi. Jadi ini adalah satu konsep yang kadang-kadang memang sulit untuk dibuktikan, tapi terbukti juga seperti itu. Pada tingkatannya lebih tinggi bisa sudah dalam kehendaknya pemecahan raga itu. Sudah dalam kehendaknya pemecahan raga itu. Dan itu bisa.
Nah, selanjutnya adalah konsep tentang kalau di Nusantara, pembangunan karakter, pembangunan watak seseorang, ya, perbaikan watak, karakteristik seseorang, kepribadian seseorang, itu memang berbeda dengan kelompok lain. Kalau kelompok lain itu kan ya diingatkan, diwejang terus tiap hari, diceramain terus tiap hari, terus supaya baik memang maksudnya. Betul, nggak salah. Cuman ya sebagaimana yang terjadi kalau karakter seseorang itu belum berubah, ya diwejang baik, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, kalau di tradisi Nusantara dengan ngelmu sedulur papat, keuntungannya adalah bahwa orang tidak perlu diwejang berminggu-minggu, bertahun-tahun, tiap minggu ada wejangan, ya, ada wejangan untuk kebaikan, bagaimana supaya menjadi orang baik. Tapi dengan mempraktekkan ilmu sedulur papat, maka dengan sendirinya otomatis orang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang tidak disadari oleh banyak kalangan. Kadang-kadang ini hanya dianggap sebagai klinik, tetapi secara psikologi ini adalah ilmu yang sangat tinggi untuk pembangunan karakter seseorang, kecerdasan spiritual seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Ini dari sini. Untuk memunculkan perwujudan, 4 perwujudan kita yang halus, jasmaniah kita yang memiliki banyak keinginan, ya, ada keinginan amarah, ada keinginan rohani, kerohanian, ada keinginan mewah-mewah, senang-senang, dan lain-lainnya. Itu dengan masuk dan orang itu sampai pada tahap ini, maka dia akan selesai semua. Akan selesai semua. Orang itu akan mampu mengendalikan nafsunya, jiwa-jiwa hewaniahnya. Ini yang tidak disadari oleh banyak kalangan. Karena untuk sampai pada penglihatan sedulur kembaran itu memang pelakunya itu memang harus benar-benar menurunkan, menstabilkan diri pribadi. Kalau kita masih tamak, masih senang, ini ya nggak bisa. Masih terseret dengan hawa nafsu, ya nggak bisa. Kita harus bisa mengheningkan diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Itu. Dan kalau itu sudah muncul, selesai. Pembangunan karakter seseorang itu selesai di situ. Tidak perlu diomongin, hai, Anda itu harus baik. Dan kalau baik itu dapat pahala. Kalau jelek itu dapat dosa. Tidak seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Cukup masuk dalam dimensi ini, selesai semuanya. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak kalangan. Secara psikologi, ini sebenarnya ilmu yang sangat tinggi, yang harus dikembangkan oleh anak cucu di Nusantara. Ini itu yang poin-poin itu yang perlu dipahami secara keseluruhan oleh kita. Kalau bagi yang sudah menyadari, segera para orang tua itu mendidik anaknya itu untuk masuk dalam dunia spiritualitas dan dunia sains, harus disambungkan. Dunia spiritualitas dan dunia sains harus disambungkan, tidak bisa kemudian terpisah. Dikawal secara karakternya, mentalitasnya, dan dikembangkan pola pikirnya secara saintis. Ini yang ke depan itu anak-anak cucu Nusantara ini akan menjadi orang-orang hebat di dunia.
Nah, untuk sampai pada penjelasan yang lebih jauh ya, ini kan nantinya pada pemahaman Sangkan Paraning Dumadi. Jadi kita itu nanti kalau pada tingkatan yang lebih lanjut itu, yang mendidik kita mengenal buih kandungan, di dalam kandungannya sedulur papat, memahami tentang kandungan. Bagaimana kita balik lagi, walaupun suatu saat nanti itu disatukan sedulur empatnya, kita menjelang ajal. Nah, karena yang harus bangkit adalah Guru Sang Sukma Sejati. Inilah ya poin-poin ini yang menurut saya ini perlu untuk dikembangkan untuk bangsa Indonesia sebagai warisan leluhur yang sungguh sangat kaya. Akhir kata, semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat spiritualitas yang tinggi, jalan yang ditempuh dalam dunia spiritualitasnya sangat terbuka lebar, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rahayu, rahayu, rahayu.